Mari berjudi di saham IPO. Jika judi itu didefinisikan sebagai ketidakpastian, spekulasi, maka saham memang salah satu termasuk judi. Tetapi jangan salah juga, kalau kalian buka toko pun ada risiko toko tersebut akan tutup 3 bulan lagi, 1 tahun lagi. Kalau Anda jualan makanan belum tentu saat itu ada yang laku. Mungkin Anda bisa bertahan dengan uang sendiri sampai 10 bulan, sampai kemudian biaya operasionalnya tidak tercover dan akhirnya tutup. Itu semua adalah ketidakpastian. Jadi kalau kita ngomong ketidakpastian itu dianggap judi, ya saham itu termasuk judi. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Ada beberapa saham itu memang sangat erat hubungannya dengan fundamental, dengan kinerja keuangannya, dengan ekspansi, dengan laba yang dihasilkan karena akan berdampak pada dividen dan lainnya. Tetapi kenyataannya ada saham-saham yang tidak mengeluarkan laporan keuangan, tidak melakukan press release sama sekali, dan sahamnya begitu banyak mengalami fluktuasi yang sangat ekstrim, naik tinggi, turun jauh, dan itu adalah persepsi pasar. Dan itu adalah kenyataan yang realita, dan realita yang kita tidak perlu memperdebatkan apakah itu judi atau tidak, karena kenyataannya ada orang yang memperdagangkannya. Nah, itulah. Ada orang yang terlibat di dalamnya, artinya bahwa mereka secara sadar mengambil risiko tersebut, dan memang kompetisi itu selalu menimbulkan risiko gitu. Jadi kembali ke saham IPO, ini sebelah kiri saya ini ada, jadi ini adalah saham IPO yang usianya relatif muda. Kita lihat seperti ini, visi ini IPO-nya tanggal 27 Februari, pergerakannya langsung naik dan sebagainya. Dan belum ada laporan keuangan sama sekali. Hanya kalau kita lihat beritanya juga belum banyak. Kita lihat di sini pergerakannya sangat ekstrim, dan kita lihat kenaikannya seperti apa. Ini adalah kenaikan selama 1 bulan terakhir. Kita lihat di sini, visi naik 49%. Ini sudah terpotong ya karena ada libur lebaran seminggu, ini otomatis ininya mengecil. Kalau biasanya ini bisa sampai di atas 100 gitu, karena terpotong lebaran, otomatis jumlah harinya berkurang gitu. Kita lihat di sini pergerakannya sangat ekstrim sekali. Setidaknya ini naik 49% itu sangat tinggi sekali selama 1 bulan terakhir gitu. Dan kalau kita lihat di sini beritanya, inilah berita emitennya, banyak yang masih kosong. Bukan karena datanya nggak update, karena memang mereka nggak mengeluarkan press release sama sekali. Artinya apa? Kenapa saham ini begitu spekula, begitu tinggi naiknya seperti visi ini? Ya, inilah yang disebut karena psikologis orang, karena rumor, karena bisik-bisik. Akhirnya saham ini bergerak dan sangat liar sekali. Kalau kita lihat saham brand ya, Barito Renewable Energy ini, bahkan rasio price to earningnya, harga dibanding laba yang dihasilkan, laba bersih yang dihasilkan, rasionya sampai jutaan. Artinya secara imbal imbal balik itu nggak masuk akal gitu. Jadi bunganya itu bisa dikatakan 0,00001, sangat kecil sekali. Tapi sahamnya bisa melejit sangat tinggi sekali dan sejak IPO, dan itulah realita. Ini yang saya sebut sebagai saham berjudi di saham. Jadi kalau kalian mau berjudi, jadi di sini saya memfasilitasi apapun gaya trading Anda, mau scalping, mau berjudi, mau fundamentalis, di website saya ini ada semuanya. Dan di sini kalian bisa lihat grafik-grafiknya, bisa lihat magnitude-nya harian. Walaupun berjudi pun, dalam istilah berjudi maksudnya, kalian tetap ada pegangannya. Seperti ini adalah magnitude-nya. Ini adalah eh, perbandingan antara volume harian dibanding volume rata-rata 3 bulan setelahnya, sebelumnya.
Jadi kalau kita lihat visi ini sebelum penutupan 3 hari dia mengalami kenaikan tertinggi volumenya, dan di hari terakhir harganya masih naik. Itu otomatis seperti ini, yang warna kuning itu adalah nilai tertingginya. Sedangkan ini adalah plus minusnya. Ini artinya dia positif, negatif di hari tersebut 20 hari ya, selama 20 hari. Kemudian positif, 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 negatif, positif. Ini adalah pattern-patternnya aja. Ada yang positif terus seperti ini. Ada yang rata-rata positif 3 kali, dia akan cenderung negatif seperti itu. Jadi setiap pattern ini memiliki karakteristik sendiri, dan yang kalian perlu ingat adalah tidak perlu kalian membeli saham ini, tapi ditandai gitu ya. Saham ini sepertinya polanya bagus, nanti kalau dia sudah turun 3 kali saya akan buy dan sebagainya, itu lebih secure gitu. Dan itulah sebabnya saya share data ini supaya kalian bisa mau spekulatif bisa, mau berdasarkan laporan keuangan bisa, mau berdasarkan berita juga bisa. Dan realitanya kalian ikuti live saya di TikTok bahwa berita itu cukup penting dan bisa dianalisa. Dengan menganalisa itu kita bisa tahu bagaimana karakteristik saham tersebut. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa kunjungi website saya sahamgue.my.id. Thank you.